Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ya. Jadi hari ini silahkan Anda menganalisa, silahkan Anda menganalisis, ya. Anda membuat semacam strategi atau desain suatu perusahaan untuk go internasional. Tetapi dalam hal ini basisnya adalah biaya. Ya, jadi basis biaya di sini ya biaya, kemudian pemasaran dan seterusnya. Basis itu nanti mengacunya adalah pada culture ya, pada culture yang materinya sudah kita sampaikan ya beberapa waktu yang lalu seperti itu. Oke, jadi untuk guidance-nya atau sebagai guidance adalah seperti ini ya. Ya, jadi di sini ya ada beberapa poin, ada beberapa phase atau beberapa fase yang nanti harus Anda siapkan. Oke, jadi di sini yang pertama, fase yang pertama adalah global marketing environment, kemudian ada global strategi, kemudian global implementation. Ini basisnya atau fasenya. Ya. Kemudian di dalam setiap fase ini nanti silahkan Anda pahami, ya, silahkan Anda pelajari, silahkan nanti Anda jabarkan ya berbagai hal yang ada di setiap fase. Ya, sebagai contoh adalah fase yang pertama adalah global market. Yang pertama, understanding the global market environment. Ya, jadi di sini yang harus Anda sampaikan, yang harus Anda uraikan adalah terkait bagaimana lingkungan pemasaran global. Bagaimana Anda memahami bagaimana negara yang akan dituju, ya kalau itu basisnya adalah ke negara tertentu ya. Ke negara tertentu berarti Anda harus menguasai bagaimana environment, bagaimana lingkungan pasar dan pemasaran di negara yang dituju. Ya, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah analyze market opportunities in the global marketplace. Ya, jadi di sini bagaimana berbagai opportunity ya, berbagai peluang yang memungkinkan kita bisa masuk ke sana. Artinya apa? Artinya di sini adalah kita harus menentukan dulu ya produk atau perusahaan atau industri yang nanti akan kita go internasionalkan itu adalah produknya apa, industrinya apa. Kalau perusahaannya apa, kemudian di sini kita menganalisis, kita melihat kira-kira nanti global di sini kita adalah di banyak negara atau di sini kita analisisnya adalah by negara, artinya negara tertentu. Analyze marketing opportunities artinya bagaimana nanti oportunitas, taruhlah kita pilih satu negara ya, kita pilih satu negara Jepang misalnya ya, kita nanti akan membuka perusahaan atau kita akan go internasional di pasar Jepang. Berarti kita harus memahami bagaimana sih environment ya, environment marketing ya, yang pertama tadi lingkungan dari pemasaran di Jepang itu bagaimana. Kemudian opportunity ya, opportunity dari ya strategi pemasaran kita, produk kita nanti di negara sana, di pasar sana itu bagaimana. Ya, itu yang harus difahami terlebih dahulu. Ya. Oh, Jepang itu culture-nya adalah seperti ini ya. Basisnya di sana adalah seniority dan seterusnya dan seterusnya. Apa nanti konsekuensinya terhadap produk kita? Makanya tadi langkah pertama adalah kita tentukan dulu produk kita, industri kita, atau perusahaan kita yang akan masuk ke Jepang. Contohnya adalah Jepang itu bagaimana di sana. Termasuk nanti peraturan, termasuk nanti kebijakan, termasuk nanti sosial budaya, termasuk nanti supply chain dan seterusnya nanti di sana itu bagaimana. Sampai nanti ke global market strategy, market segmentation. Artinya nanti kita produknya di sini apa ya. Produk yang kita pilih di sini misalnya produknya taruhlah produk TPT misalnya ya.
produk TPT ya. Taruhlah produk TPT. Nah, di sini ya produk TPT ya. TPT ya. Misalnya di sini tadi contohnya adalah TPT ya. Nah, TPT yang akan kita jual, TPT yang akan kita industri yang mungkin akan kita bangun di sana ya. Jadi di sini bisa go internasional, bisa ekspor, bisa nanti pendirian perusahaan cabang misalnya seperti itu. Industri TPT. Lah bagaimana segmentasi dari produk kita itu nanti di sana bagaimana? Ya, segmentasi di sini ini kan macam-macam nanti basisnya. Ya, bisa basisnya adalah income ya, berarti pendapatan. Artinya kita harus tahu dulu bagaimana segmentasi, bagaimana income, bagaimana level pendapatan, bagaimana distribusi pendapatan di Jepang itu bagaimana. Berapa pendapatannya? Berapa persen yang high income, yang middle, yang poor misalnya. Itu berapa persen? Sampai nanti ke demografisnya, ya, demografisnya, sosialnya, demografiknya. Oh, dari sekian juta penduduk itu hidupnya adalah di daerah pegunungan yang notabene income-nya adalah di level medium misalnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah nanti untuk segmen produk kita nanti dijual, produk kita nanti, industri kita nanti, ya, produk kita nanti itu nanti siapa yang mengkonsumsi? Siapa dalam hal ini kalau basisnya income adalah apakah produk kita nanti dikonsumsi oleh orang-orang yang level income-nya itu adalah middle atau poor atau yang highest. Kan seperti itu. Itu dasarnya income. Kemudian industri atau produk kita nanti berdasarkan gender ya, berdasarkan gender ya, gender. Itu nanti untuk siapa? Laki-laki apa perempuan? Demografis. Nanti untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk major atau untuk siapa? Apakah produk kita nanti dan seterusnya dan seterusnya. Jadi segmentasi nanti silahkan Anda cari terkait dengan segmentasi, termasuk tadi demografi. Nah, berarti kita harus tahu betul bagaimana struktur penduduk, struktur demografi, struktur pendapatan, struktur konsumsi, struktur semuanya yang ada di Jepang. Misalnya kita contohnya adalah Jepang. Kemudian developing marketing strategy and partners ya, bagaimana nanti pola distribusi, bagaimana nanti pola pemasaran yang ada di Jepang itu nanti kira-kira bagaimana? Kenapa? Karena nanti kaitannya adalah dengan strategi kita untuk masuk pasar di sana. Apakah nanti kita direct selling ke sana atau nanti kita menggunakan partner? Ya, kita harus tahu budaya yang ada di sana itu bagaimana. Oh, budaya di sana untuk bisa masuk ke pasar sana ya nanti basisnya adalah menggunakan sponsorship misalnya atau kita menggunakan gimana lah media pemasarannya seperti itu. Kemudian product decision global standard and versus customization. Produk yang kita jual nanti bagaimana? Apakah nanti situ terstandarisasi global? Apakah global di sini ada customisasi? Artinya customisasi di sini produk intinya ya core dari produknya ini sama untuk global, tetapi ada customisasi. Customisasi namanya aja custom berarti nanti disesuaikan salah satu fitur atau mungkin salah satu komponennya nanti disesuaikan dengan budaya yang ada di negara tujuan. Ya, pernah disampaikan misalnya mobil ya. Industri mobil dari Jepang ya, ketika jualan di Indonesia dengan jualan di Eropa misalnya jelas beda. Kenapa? Culture-nya beda. Ya, mobil di Indonesia ya drive-nya ya setirnya itu pasti di sisi kanan. Kalau di Eropa kebanyakan di kiri misalnya. Nah, ini yang harus kita kuasai. Ini yang harus kita pahami, ini nanti yang harus kita jelaskan ya seperti itu. Oke, kemudian berikutnya pricing strategy of market ya. Jadi bagaimana nanti strategi harga. Ada banyak strategi harga ya. Jadi nanti harga ya ada yang cost plus markup misalnya, kemudian ada basisnya lagi-lagi adalah pada competitors, kemudian basisnya lagi adalah pada value ya, seberapa besar produk itu memberikan value kepada si konsumen misalnya dan seterusnya.
Nah, kemudian di strategi harga di sini nanti hati-hati, nanti ada kemarin ya ada istilah etnosentris, ada polisentris, ada geosentris. Ya, nanti berarti hubungannya atau kaitannya adalah dengan strategi harga. Kalau cost plus markup berarti basisnya adalah polisentris kan seperti itu. Jadi polisentris di sini adalah berapapun harga di global, di pasar global, I don't care. Pokoknya saya jualnya sekian. Kowe kudu manut aku, kan seperti itu. Tapi kalau polisentris itu enggak, ada kustomisasi harga tadi, ya. Kalau apa namanya polisentris berarti harga ya base cost-nya itu berapa, kemudian nanti disesuaikan berapa nanti kompetitor, berapa kemampuan dari konsumen, dari pasar dan seterusnya, ya itu. Kemudian distribution channel of market, ya bagaimana nanti tadi berarti hubungannya adalah dengan strategi tadi, ya strategi dan partnership tadi, ya. Jadi distribusi channel artinya jalur distribusi setiap negara itu beda-beda. Beda produk nanti akan berbeda. Ya, nanti saya berikan contohnya. Kemudian marketing communication, global advertising and promotion. Ya, tadi ya, bagaimana nanti Anda terkait dengan pemasaran produk di Jepang itu nanti bagaimana advertise-nya ya. Marketing communication-nya itu bagaimana? Berarti nanti kita harus tahu betul bagaimana budaya komunikasi, budaya pemasaran untuk orang-orang yang ada di Jepang itu nanti bagaimana, harus tahu. Jadi sekali lagi ya, kasus ini basisnya adalah culture, ya basisnya adalah culture. Oke, kemudian global implementation, ya jadi bagaimana global implementation ada 2 poin, yaitu sales process, kemudian ada sales process basisnya manajemen dan sales process basisnya adalah selling. Ya, jadi di sini ada bagaimana desain, bagaimana manajemen, bagaimana improvement ya terkait dengan proses dari salesnya. Jadi di sini adalah manajemennya, ya manajemennya nanti bagaimana? Ya, setelah kita tahu bagaimana karakter dan seterusnya di sini yang ada di Jepang misalnya, ya di Jepang tadi. Oke, kemudian the sales processes yang poin A ya identify need and prospecting, ya bagaimana konsumen, bagaimana penduduk di Jepang itu need and prospecting, ya keinginan terhadap produk itu, keinginan produk yang akan kita jual di sana itu bagaimana, and then adalah prospeknya bagaimana, ya prospeknya nanti kira-kira bagaimana, kan seperti itu. Oke. Oke, kemudian berikutnya adalah terkait dengan bagaimana approaching the customer and building relationship. Nah, di sini ya berarti kita harus tadi kaitannya dengan budaya, ya kaitannya dengan culture, yaitu bagaimana di sana kenapa kita harus tahu budaya, kenapa kita harus tahu karakter orang Jepang, kenapa kita harus tahu ini, itu, dan seterusnya. Nanti dalam rangka atau kaitannya adalah nih, bagaimana nanti kita melakukan pendekatan dengan mereka. Kemudian bagaimana nanti kita menjalin hubungan dengan mereka. Ya. Ini yang harus difahami. Nah, berarti nanti di sini termasuk basisnya adalah geografis. Ya, mungkin ya budaya di atas sama di bawah itu beda. Ya, atau analoginya adalah budaya orang Jawa dengan orang Papua itu beda. Otomatis approach-nya, ya pendekatannya dalam menjalin hubungan itu kan berbeda. Nah, ini Anda juga harus menguasai juga. Makanya tadi demografi, geografi kita harus tahu. Sampai tadi ke distribusi dari masyarakat itu di sana itu bagaimana? Sebagian besar hidup di mana dan seterusnya. Kenapa? Karena lokasi itu kan akan mempengaruhi karakter bagi mereka juga. Ya, seperti itu. Ya, gampangnya adalah gini ya, orang-orang yang hidup di wilayah yang notabene panas dengan yang tropis itu kan beda. Ya, karakternya beda. Ketika karakter beda, otomatis kita akan
pendekatan ke mereka itu kan juga berbeda, ya. Strategi caranya kan juga beda, ya. Oke, selanjutnya adalah making the sales presentation and relating benefit, ya. Bagaimana nanti, ya, kita membuat presentasi nanti bagaimana, ya. Kemudian managing resistance, handling objection, and provide feedback. Ya, nih bagaimana caranya nanti, ya, dengan budaya yang ada di sana. Kemudian using influence the negotiation styles. Ya, nih. Kemudian understanding the technique and method that gain commitment. Ya, nah ini kan harus tahu betul, ya, teknik kaitannya dengan, ya, membangun apa namanya, komitmen, ya. Kemudian maintain positive relationship established with the customer during the sales, ya. Bagaimana nanti yang harus kita lakukan, ya. Nih, ya. Jadi nanti silahkan Anda analisis, ya. Anda buat tadi satu, produknya apa, produk atau industrinya, kemudian nanti go internasionalnya bagaimana, apakah go internasional baru ekspor, atau sampai nanti pada level MNC, walaupun nanti itu kita bahas tersendiri, ya. Tapi paling enggak nanti arahnya di sini Anda sudah tahu, arahnya jelas seperti itu. Ya, oke. Kemudian ini saya akan menunjukkan, nah ini sebagai contoh, ya, ini adalah contoh bagaimana proses, bagaimana model, ya, pasar, memasuki pasar di Jepang kaitannya dengan saluran distribusi yang ada di sana itu bagaimana, ya. Di sini kita bisa lihat. Jadi untuk importer di Jepang itu biasanya dilakukan oleh pabrik, ya, dilakukan oleh, bukan dilakukan oleh end customer, itu bukan, ya. Jadi modelnya nanti, ya, model mereka nanti pola distribusinya adalah seperti ini. Jadi di sini ini adalah importer, ya, ini importer, ya. Oke, jadi ini adalah importer, kemudian dari barang-barang itu pola distribusinya adalah ada yang tidak langsung, ada yang langsung, ya. Yang langsung itu sekian persen, yang tidak langsung itu 89%. Kemudian dari langsung, nanti langsung, dan seterusnya. Nah, ini adalah pola. Pola di sini kita harus tahu betul, ya, di sana itu bagaimana. Kita harus menguasai itu ini, ya. Kita harus kuasai ini. Loh, apa hubungannya? Hubungannya adalah nanti terkait dengan pola distribusi kita. Ya, kalau produk kita itu taruhlah produk-produk yang memang harus langsung ke pengguna akhir, berarti kan kita harus melewati ini, ya, melewati pemasok ini, kemudian melewati distributor, pedagang besar, pengecer, kan seperti itu. Ya, kita harus melewati mereka kan. Kenapa? Karena pola yang ada di sana seperti itu, gitu loh. Ya, ini. Jadi ini ilustrasi saja, ya, contoh saja terkait dengan apa namanya, produk. Oke, kemudian tadi misalnya segmentasi yang basisnya dasarnya adalah kelas sosial misalnya. Oke, jadi di sini ada yang kelas atas, ada yang kelas menengah, ada yang kelas bawah. Nah, di sini kita harus tahu karakter yang kelas atas, yang elit itu bagaimana. Jumlahnya berapa? Kenapa? Ya nanti kaitannya dengan segmentasi kita, ya. Segmentasi kita jumlahnya lebih kurang 12 juta jiwa misalnya. Kalau nanti produk kita itu adalah untuk produk-produk yang kelas elit, hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Ya pasar kita hanya sekian. Pasar kita hanya sekian dan nanti diperebutkan oleh banyak pesaing juga, kan seperti itu, ya. Siapa dia? Dia adalah nih, ya, pebisnis, pensiun, pejabat, dan seterusnya, ya. Kemudian ada yang middle, ya. Ada yang middle, ya. Jadi ini paling banyak, ya. Nih, siapa nih? Ini, ya. Menguasai 73 total daya beli barang di mana harga sebanding dengan mutu, ya. Nih, kemudian terakhir adalah yang loss, ya, yang poor, ya, yang pendapatan paling bawah. Ya, jumlahnya hampir sama, ya, jumlahnya hampir sama dengan yang kelas elit, yaitu lebih kurang 10%. Ya, siapa dia? Dia adalah ini. Bagaimana dia? Dia seperti ini, ya.
Oke ya, ini hanya contoh untuk segmentasi dari sisi sosial, dari sisi income. Ya, kalau income di sini belum ada berapa yennya, ya rupiahnya, nominalnya berapa ini belum ada. Nanti silahkan Anda cari, termasuk tadi saluran distribusi, ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian Anda harus tahu juga produk-produk yang di sana dibutuhkan itu apa, Anda harus punya datanya juga, kan seperti itu ya. Kemudian Anda juga harus tadi melakukan melakukan market intelligence ya. Anda harus melakukan market intelligence yang di Jepang. Anda melakukan atau menyusun cost benefitnya. Ya, Anda menggunakan analisis cost and benefit. Kemudian Anda juga harus menggunakan atau menganalisis dengan menggunakan SWOT juga ya, terutama terkait dengan poin fase 1 dan fase 2 ya. Fase 1 dan fase 2 itu yang harus Anda pakai SWOT. Termasuk nanti fase 3 ya. Fase 3 juga bisa menggunakan SWOT ya. Oke, jadi itu ya tugasnya, silahkan Anda susun suatu kerangka, suatu model ya bagaimana nanti go internasional yang di sini basisnya adalah culture ya. Basisnya adalah culture. Oke, jadi nanti silahkan disusun ya. Anda buat laporannya ya.